Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi ya tentang cara membuat label, misalnya suatu label yang akan kita gunakan untuk membuat tanda di suatu buku, bisa buku kalau anak sekolah, bisa buku pelajaran ataupun buku-buku tertentu yang diberi tanda dengan sebuah label seperti ini. Nah, untuk membuat label seperti ini caranya cukup mudah, yaitu kita hanya dengan memanfaatkan suatu fasilitas yang ada di program Microsoft Office Word, yaitu di bagian insert. Nah, seperti yang tampil di layar, di sini ada sebuah contoh label yang berisi tentang nama kelas pelajaran sekolah. Nah, ini nantinya label-label ini bisa di print menggunakan menggunakan kertas stiker ya. Bisa dibeli di toko-toko buku terdekat. Nah, kertas stiker ini warnanya putih. Nanti di bagian belakangnya itu ada lem ya, ada lem. Nah, lem itu nanti tentu saja untuk membantu kita merekatkan ke buku ataupun hal-hal lain yang akan kita tandai. Nah, contoh ini dibuat menggunakan shape ya, dengan ukuran lebarnya 6 cm ya, dari ujung sini ke sini 6 cm, dan tingginya dari ujung sini ke sini 2,6 cm. Pada dasarnya untuk membuat label itu bisa sesuai dengan keinginan kita ya. Tapi di sini saya ingin mencontohkan bagaimana cara membuat label seperti yang ada di video ini. Nah, untuk membuatnya saya geser ke sini, misalnya di sebelah sini ya, akan membuat sebelah sini. Pertama klik menu insert ya, menu insert yang ini, kemudian klik icon shape. Nah, icon shape di bagian sini banyak sekali model-model shape yang dapat kita pakai, tapi karena memang kita akan membuat contoh model yang sama seperti ini, pilih yang di sini rectangle, pilih yang model rectangle rounded corner, jadi yang ujungnya itu ya, bagian sisi-sisinya itu, sikunya itu melengkung. Diklik yang ini, lalu kemudian kita buat. Untuk sementara buatnya boleh besar dulu, misalnya seperti ini ya. Tapi di sini kita belum tahu ukurannya berapa ya. Nah, untuk melihat ukuran ini ya, lihat di bagian atas menu-menu ini tidak muncul menu format ya, tidak muncul menu format. Nah, tapi ketika ini diklik ya, diklik, maka menu formatnya muncul ya. Nah, kalau sudah muncul maka kita bisa mengatur ukuran ya, tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, kita samakan, tingginya 2,6 cm, lebarnya 6 cm, diklik di sini. Nah, lihat di bagian sini ya. Di sini sama ya, seperti ini. Yang sebelah sini yaitu height, berarti ukuran tingginya yaitu 2,6. Berarti kita tinggal hapus aja yang ini, hapus 2,6. Kalau misalnya settingan komputer yang dipakai oleh kalian tidak bisa menggunakan titik, ganti menggunakan koma ya, tanda koma, misalnya seperti ini 2, tapi karena komputer yang saya pakai ini menggunakan satuannya titik, maka 2,6, maksudnya 2,6 cm. Sedangkan yang bawah yang ini height ya, ini ukurannya 6 cm, tinggal dihapus saja. Setelah itu klik di sembarang tempat ya, jadi ukuran ini sudah sama dengan yang atas ya, ukurannya ini sudah sama, ini sudah sama. Nah, kemudian untuk lengkungannya
untuk lengkungannya ya, untuk lengkungannya kalau tinggi dan lebarnya sudah sesuai, ini tinggal digeser saja yang kuning ya. Semakin digeser ke kanan, semakin melengkung, semakin digeser ke kiri, lengkungannya akan berkurang. Nah, ini tinggal diatur saja dikira-kira. Gitu ya, dikira-kira. Nah, ini sudah pas. Jadi yang kuning ini adalah untuk mengatur lengkungan ke kanan, klik tahan, geser ke kanan untuk mengatur lengkungannya semakin melengkung. Kalau ke kiri, lengkungannya semakin berkurang. Setelah itu, di sini backgroundnya masih warna abu. Kita netralkan dulu ya. Kita netralkan dulu menjadi warna no fill di sini, no fill. Kemudian ini garisnya warna biru, boleh diganti dengan warna yang lain sesuai dengan keinginan. Misalnya warna merah ataupun boleh warna yang lain sesuai dengan selera. Kemudian kita ketik di sini, tapi di sini karena belum bisa diketik. Caranya adalah klik kanan ya, klik kanan di sini, klik tombol kanan di sebelah sini. Nah, kalau ngekliknya di sini itu tidak muncul ya, tidak muncul. Bagaimana supaya muncul? Kliknya tepat di garisnya, di garis yang merah ini. Mau di sebelah mana terserah, tinggal diklik kanan ya. Ulangi, klik kanan, nanti muncul pilihan ini, add text ya. Klik kanan, add text, klik kanan, pilih add text. Jadi pastikan ketika menekan tombol klik kanannya harus ada di garis pinggirnya yang ini, jangan di tengah-tengah. Jadi klik kanan, pilih add text, artinya kita akan menyisipkan teks. Klik. Di sini sudah muncul kursor, ini tandanya kita bisa mengetik ya. Kita bisa mengetik di sini. Tapi hurufnya belum muncul. Sebetulnya sudah muncul, tapi kenapa belum muncul? Karena kita belum menyeting jenis huruf dan warnanya. Nah, pertama kita setting dulu jenis hurufnya biar sama seperti ini. Ini hurufnya Arial ya. Ini Arial, ukurannya 10. Warnanya hitam. Jadi di sini cari Arial, boleh yang lain ya, boleh yang lain. Ini Arial, ukurannya 10. Nah, ini pilih warna hitam. Di sini hitam. Nah, kita coba ketik huruf. Nah, ini bisa ya. Nah, kemudian karena posisinya ini di tengah, kita klik menu format ya, di tengah. Harusnya kita pinggir karena kita akan memulai mengetiknya di sebelah sini. Klik menu format, lalu di posisi ini ya, format di sini di bagian teks, di sini ada align text, berarti perataan teks. Nah, ini diklik. Nah, di sini yang aktif middle itu tengah, makanya tadi kursornya ada di sebelah sini ya, ada di sini. Karena di sininya pun ternyata standarnya defaultnya middle. Nah, biar ada di pinggir, kita pilih yang ini dulu, top. Ya, dia sudah berpindah ke atas. Lalu ke sini ke home, pilih yang align left. Bisa dengan Ctrl L. Nah, setelah itu baru kita ketik. Kita samakan seperti di atas, nama titik 2, ngetiknya ikuti seperti ini ya, saya sarankan ikuti seperti ini, nama titik 2 enter kelas, titik 2 enter pelajaran, titik 2 enter sekolah, titik 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita buat tanda titik 2. Nah, untuk membuat tanda titik 2, agar titik 2 antara yang satu dengan yang lainnya ini lurus ya, agar lurus, ini gunakan tombol tab. Tapi ada satu tambahan agar ketika ditekan tombol tab loncatnya tidak terlalu jauh ya. Kalau misalnya tekan tabnya 1 kali, ini seperti ini. Kalau 2 kali jauh. Kalau yang kelas tab 2 kali, yang ini 1 kali, yang ini
1 kali. Nah, ini jaraknya terlalu jauh. Nah, ada cara tersendiri bagaimana agar loncatan ketika menekan tombol tab tidak terlalu jauh, yaitu kita membuat membuat tanda ya, membuat tanda. Jadi loncatannya mau seperti mau sampai mana. Misalnya di sini ya, perhatikan ada tanda siku ya yang berwarna hitam seperti ini. Ini menandakan bahwa loncatan tab itu akan kita batasi tepat di sini ya, tepat di sini. Ya, di sini ada garis bantunya tuh. Nah, ini pun sama. Jadi ini diblok dulu. Lalu arahkan pointer mouse tepat di mistar ini ya, di ruler ini. Caranya klik dulu di sini, klik. Ya, klik di sini. Nah, di sini kita atur. Cari teks yang paling panjang. Cari teks yang paling panjang yaitu pelajaran. Ya, misalnya kita posisikan di sebelah sini ya. Ini bisa digeser, diklik tahan, ya, klik tahan. Kalau sudah kira-kira pas di sini, lepaskan. Lalu kita tinggal menekan tombol tab. 1 kali tombol tab maka dia akan langsung lurus di sebelah sini ya. Kursornya sebelum tanda titik 2, tekan tab, tekan tab, tekan tab, tekan tab. Nah, misalnya kalau terlalu jauh atau kurang jauh, ini tinggal diblok saja, lalu ininya digeser. Klik tahan, geser ke sini ya, seperti ini. Oke. Setelah itu, sebelum kita memasukkan nama, kelas, pelajaran sekolah dan lainnya, kita atur dulu spasinya ya. Kalau yang ini masih 1 spasi, kalau yang atas 1,5 spasi. Caranya kita blok, kemudian masuk ke sini ya, klik yang ini, line and paragraph spacing, klik, lalu pilih yang 1.5, yang ini ya, diklik. Sudah. Selanjutnya silahkan isi nama sesuai dengan nama masing-masing, gitu ya. Nah, kemudian kita kasih background. Nah, background seperti ini. Di sini backgroundnya gradasi, ada warna kuning, abu, dan hijau. Nah, ini caranya, ini pun sangat simple ya. Pastikan area ini diklik dulu sampai muncul kotak pilihan menu format di sini. Klik format, lalu ke sini icon fill, shape fill, kemudian di gradient ya. Kalau yang ini hanya 1 warna saja ya, hanya 1 warna saja. Pilih di gradient, lalu pilih ini more gradient ya. Pastikan shape fill, gradient, more gradient, klik. Ya, nanti di sini muncul kotak pilihan seperti ini, kotak dialog seperti ini. Lalu klik lagi yang ini, gradient fill. Ya, gradient fill. Nah, di sini ada gradient stop. Di sini warna hijau, warna kuning. Nah, kalau misalnya di komputernya di sini muncul beberapa bentuk gradient, di sini ada hijau dan kuning, ini tinggal dihapus saja ya. Misalnya yang pertama ini warna hijau kita ganti ya, ini terserah nanti sesuai selera. Misalnya warna merah. Sedangkan yang kuning ini diganti jadi warna, misalnya warna putih. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Ini bisa digeser ya, digeser. Perhatikan ketika ini menggeser maka ini pun akan berubah tampilannya ya. Nah, di sini ada tombol type ya, tipenya. Ini kalau linear seperti tadi, kalau radial seperti ini, kalau rectangular seperti ini, kalau pet seperti ini. Silakan pilih sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambah warna lain selain warna merah dan putih, cukup ini ya, klik yang ini, tombol yang ikon yang ini, add gradient stop, klik. Nah, maka dia bertambah. Misalnya yang ini merah ya, digeser, ini ganti jadi warna kuning yang ini.
klik dulu yang ini, lalu cari warna kuning ke sini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Atau misalnya dibalik, yang ini yang kuning, sedangkan yang ini yang putih. Ini hanya contoh saja, nanti tergantung selera masing-masing ya, nanti tergantung selera masing-masing, modelnya mau seperti apa, warnanya mau seperti apa, terserah. Yang penting inilah tutorial cara membuat label, misalnya untuk label buku ya. Nah, ini sudah jadi ya, sudah jadi. Misalnya saya isi nama, misalnya nama saya aja ya, nama ini Huzaimi, kelasnya misalnya kelas 1D, pelajaran TIK, sekolah SD Asy-Syifa ya, Asy-Syifa 1 ya, seperti ini ya. Jadi demikianlah cara membuat label buku menggunakan program Microsoft Office Word. Dan jika misalnya membutuhkan labelnya banyak, ini tinggal di copy saja. Jadi yang terpenting kita buat dulu satu yang sudah benar-benar sesuai dengan keinginan hasilnya. Yang ini misalnya inginnya seperti ini, kalau sudah tinggal di copy saja ya, ke sini diklik, kemudian tinggal di klik kanan atau Ctrl C ya, nanti copy ya, copy, lalu klik kanan, pilih paste yang ini, maka hasilnya sudah 2, digeser, tempatkan mau di sebelah mana. Selanjutnya tinggal diganti, misalnya ini pelajarannya pelajaran apa, misalnya agama ataupun yang lainnya. Kemudian kalau misalnya warnanya mau diganti, kembali lagi klik ini ke format, kemudian ke shape fill, gradient, more gradient, kita ganti warnanya, misalnya yang ini ganti jadi warna biru mungkin ya, terserah, tergantung selera. Yang lainnya misalnya ini enggak usah, bebas ya. Jadi begitulah cara membuat label, misalnya untuk label buku bagi anak-anak sekolah. Selanjutnya tinggal di print. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.